Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin dan Tafsir Al-Jailani. Kitab Tanbihul Muhtarin ini ijazah ya langsung dari Mbah Yai Sahal Mahfud ya, Rais Am PBNU dulu gitu. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai khatam pengajian kitab Tanbihul Muhtarin ini. Tanbihul Muhtarin ini merupakan kitab ya sebagai pengingat. Kalau lihat judulnya kan pengingat bagi orang-orang yang tertipu. Ini maksudnya ya bahwa dalam belajar agama Islam ya itu ibaratnya seperti mengelupas kulit bawang. Setelah satu persatu kulit terkelupas, ternyata di dalamnya masih ada kulit lagi. Begitu juga dalam praktek ya keislaman. Kita tidak cukup hanya belajar fikih. Gitu. Kalau belajar fikih mungkin dari sisi materi sudah kita pahami, sudah kita kuasai. Tapi apakah dari sisi batiniah ya, terutama berkaitan dengan ibadah, kita sudah mengupdate ilmu-ilmu batin yang terkait dengan masalah hati dan jiwa. Sementara orang ibadah itu harus dilengkapi yaitu keilmuannya selain fikih juga harus didasari dengan tasawuf. Ya, contoh seperti orang ibadah, kalau hanya fikih tok, ngaji fikih. Dari wudu memenuhi ya sunahnya dan fardunya wudu, kemudian sholat dari takbir sampai salam juga sama. Secara fikih kalau memenuhi syarat ya sah, tapi apakah hatinya itu khusyuk, ingat kepada Allah atau tidak, ini dalam ilmu fikih tidak dimasukkan. Dan tidak ada syarat sahnya sholat itu khusyuk. Gitu. Sementara Al-Quran menjelaskan bahwa aqimis sholah inna sholata lidzikri ya. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Nah, untuk bisa mengingatku, ini basic ilmunya ada di dalam kitab tasawuf. Gitu. Maka untuk kesempurnaan setelah kita ngaji fikih ya harus ngaji ilmu tasawuf. Maka akan terasa ya kalau kita ngaji kitab Tanbihul Muhtarin ini akan terasa banyak salahnya. Ya, terutama berkaitan dengan masalah batiniah. Qala musannif rahimakumullah ya. Malam ini
Ya, kita sudah sampai pada halaman 112 ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa kana, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini ya sahabat yang masih saudara dekatnya Nabi. Yaqulu, berkata Ibnu Abbas, qillatul amali as-sholih, bermula sedikitnya amal yang baik. Qillatul amali, bermula sedikitnya amal, as-sholih yang baik, ma'akilatid dunubi, serta sedikitnya dosa. Ahabbu, itu lebih dicintai ilallah, kepada Allah, min kasratil amali, dari banyaknya amal, as-sholih, yang soleh, yang baik, ma'a kasratid dunub, serta banyaknya dosa. Ini makolahnya Ibnu Abbas. Jadi sedikit amal tapi sedikit dosanya itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada banyak amal solehnya tapi banyak dosanya. Jadi artinya makalah ini bahwa qillatud dunub, sedikitnya dosa, itu yang dianggap lebih baik ya daripada kita banyak amal soleh tapi dosanya lebih banyak lagi. Ya, yang paling ideal di antara ini ya banyak amal solehnya tidak ada dosanya. Ini idealnya. Tapi seandainya kepleset ya qillatud dunub, ya itu masih mending. Jadi antara kasratul amal as-sholih, amal banyaknya banyak, amal baiknya banyak, kemudian ada sedikit dosa-dosa, ya itu lebih baik ya tinimbang tadi banyak amal solehnya terus banyak dosanya. Lah, ada apa di balik makalah ini? Sebab biasanya orang melakukan dosa itu tergantung dari kualitas hatinya. Ada yang setiap hari dosa tanpa merasa dosa. Ya seperti pemabuk ya, orang yang mainannya di tempat-tempat maksiat. Itu setiap hari dosa. Tapi tidak merasa dosa. Hanya sekedar suatu saat ya sadar ini dosa. Lah, kenapa demikian? Karena hatinya dalam keadaan zulmah, dalam keadaan gelap. Karena kondisi kegelapan, dia tidak sadar bahwa dirinya dalam kegelapan. Terus yang kedua, orang yang hatinya cahayanya remeng-remeng gitu. Amal solehnya ya banyak, tapi maksiatnya jalan terus tadi. Ini terkadang perasaan melakukan dosa itu ada semangat kayak menggampangkan. Ini dosa kecil aja, ntar ditobatin kan selesai gitu. Jadi ada unsur menyepelekan dosa. Ini cahaya hati yang masuk ke dalam hati tapi masih remang-remang gitu. Kemudian yang ketiga, cahaya hatinya lebih dominan. Ya, jadi cahaya nur ilahiyah lebih dominan. Itu ketika sedikit kepleset kepada dosa, itu muncul penyesalannya terhadap
dosa-dosanya itu luar biasa. Jadi posisi hati yang seperti inilah yang oleh makalah di dalam hikam bahwa dosa yang bisa mewariskan ketawaduan itu lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan kesombongan. Jadi artinya ya ini harus dipahami secara utuh, sebab kalau tidak dipahami secara utuh ya bagi orang yang awam lebih baik dosa, yang penting kan rendah hati gitu. Maksudnya bukan begitu. Jadi orang yang dosa dengan cara kepleset, tidak sengaja, ini akan muncul perasaan ya dirinya itu hina, dirinya itu merasa rendah, dirinya itu merasa sebagai pendosa. Dan rasa malunya kepada Allah itu cukup tinggi. Nah ini yang dimaksud kepleset dalam dosa ini lebih baik karena menyebabkan dia bisa introspeksi ke dalam diri, kemudian muncul tawadhu, dibandingkan ya, dia ahli ibadah tapi ibadahnya menyebabkan kesombongan. Ya, contohnya misalnya dia rajin sholat jamaah, ya, dia tidak sadar kalau di dalam ibadah ini selalu diikuti oleh yang namanya bisikan-bisikan iblis. Pada saat dia jamaah, riya masuk, dia nggak sadar. Jadi semangat ke masjid bukan karena Allah, tapi karena tidak enak sama tetangga, tidak enak sama atasan, atau takut tidak dipuji oleh orang lain. Nah, penyakit-penyakit batiniah ini tidak dideteksi. Akhirnya ya dia ibadah sekedar ibadah tanpa punya kesadaran bahwa di dalam ibadah ini ternyata masih banyak penyakitnya. Maka orang yang beribadah tidak didasari dengan ilmu-ilmu batiniah, yaitu tasawuf ini yang menyebabkan mudah sombongnya. Ya baru bisa jamaah, ya sudah seolah-olah merasa pewaris surga. Terus ada temannya yang tidak jamaah, dicela habis-habisan. Terus lihat orang gak sholat, wah dicaci maki gitu. Jadi seolah-olah ya semua gak ada apa-apanya dengan dirinya. Nah ini yang disebut dia beribadah tapi justru mewariskan kesombongan. Kenapa sombong? Karena dia gak sadar bahwa di dalam ibadahnya itu ada virus-virus batiniah yang menggerogoti amalnya. Dia nggak sadar. Nah, di sini pentingnya belajar ilmu tasawuf. Begitu juga orang yang melakukan dosa, ya. Beda orang yang sengaja melakukan dosa dengan orang yang terpleset, ya, jatuh dalam dosa. Kalau orang yang sengaja melakukan dosa, ini kelasnya sudah fasik, ya. Fasik. Kalau hatinya sudah ada niatan sengaja melakukan dosa, itu namanya fasik, dan hati yang seperti ini sulit untuk bisa menyesali perbuatan dosanya. Karena akan selalu menggampangkan. Nanti aja tobatnya. Itu paling ya diampuni Allah gitu. Jadi ada menyepelekan dosa. Tapi bagi orang yang sudah mulai mengenal ilmu-ilmu tasawuf, kemudian mengenal bahwa dosa itu termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan dosa itu adalah penyebab gelapnya hati seseorang. Maka ketika hatinya sedikit terpleset dosa, itu kayak ada noda hitam masuk, ya, mengotori hatinya yang sudah mulai ada cahaya terang di dalamnya.
maka akhirnya muncul penyesalan, muncul ya kesedihan yang luar biasa itu. Nah, disinilah kita bisa melihat ke dalam diri kita, apakah diri kita ini dalam posisi di mana. Ya, karena itu kita bisa terus memperbaiki diri dengan muhasabah, melihat ke dalam diri ini. Kemudian wakana Yahya bin Mu'ad, ya, dan ada siapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata siapa Yahya bin Mu'ad, ala qadril khuruj minad dunub, ya, atas sesuai ya keluar ya minad dunub dari dosa, takunu ada apa al-ifaqah lil qulub. Jadi meninggalkan kemampuan meninggalkan atau keluar dari zona dosa, ya. Jadi misalnya dia dalam lingkungan ahli maksiat, kemudian dia bisa khuruj keluar. Nah, ketika dia keluar dari zona dosa, takunul ifaqah lil qulub, maka ini sebagai pertanda bahwa hatinya akan mendapatkan pencerahan baru. Karena yang biasanya di zona maksiat itu ya dari kemaksiatan dari jam per jam, ya, itu selalu dalam kondisi maksiat, kemudian setelah terlepas dari zona maksiat berarti ada potensi untuk membersihkan hatinya. Maka makalah Syekh Yahya bin Ibnu Mu'ad ini takunul ifaqah lil qulub. Jadi kalau kita sudah bisa melepaskan diri ya dari zona dosa, maka hati kita akan memperoleh cakrawala atau pencerahan yang masuk ke dalam hati. Jadi lambat laun hati ini mulai terang, mulai lembut, ya, karena ada nur ilahiyah itu. Lah tanda-tandanya apa? Bisa khuruj, keluar dari zona kemaksiatan. Ya, faktornya mungkin banyak, ya. Kalau bicara hidayah pasti. Tapi proses sunatullahnya itu ya beragam, bermacam-macam. Ada yang mendapatkan kesadaran dari hidayah dari Allah juga ada yang melalui nasihat-nasihat teman atau melalui nasihat-nasihat kiai. Maka sesungguhnya dakwah di zona hitam itu ya sesungguhnya memiliki keistimewaan, ya, sebab bagaimana orang yang berada dalam lumpur dosa kemudian bisa menarik gitu. Makanya memiliki keistimewaan gitu. Ya, kita harus bisa mengukur diri. Kalau sekiranya kita belum mampu, ya jangan maksain diri. Khawatir nyoba-nyoba akhirnya bukannya kita bisa berdakwah, tapi kita ngikuti alur yang ada di zona kemaksiatan itu. Selanjutnya wakan Al-Hasan Al-Bishri. Ya, ini menarik ini. Jadi Hasan Al-Bishri ini termasuk ya dzurriyyah Nabi, ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya mantu Sayyidina Ali, punya cucu Sayyidina Husain dan Hasan, kemudian salah satu cucu atau dzurriyyahnya bernama Hasan Al-Basri. Ada Zainal Abidin, ada Al-Bakir, ya, kemudian ada Hasan Al-Basri. Yaqulu berkata, Hasan Al-Basri ini
ya sezaman dengan Rabi'ah al-Adawiyah ya. Min alamati man, termasuk dari tanda-tanda orang goroko yang tenggelam siapa man fid dunubi di dalam dosa, adamu insyirahi qalbihi ya, jadi tanda-tanda orang yang tenggelam dalam dosa, adamu insyirahi qalbihi, tidak adanya ya insyirah itu terbukanya hatinya ya, lapang dada hatinya, lisyamin nahar, untuk melakukan puasa di siang hari, wa qiyamil lail, dan melaksanakan qiyamul di malam hari. Jadi ini tanda-tanda kalau orang tenggelam dalam lautan dosa itu hatinya sulit untuk mendapatkan cahaya ilahiyah untuk puasa di siang hari atau qiyamul lail di malam hari. Ini menurut Syekh Hasan Al-Basri. Wa kana Muhammad bin Wasi', dan Muhammad bin Wasi' berkata, yaqulu li ashabi, kepada sahabatnya, qad gharaqna fid dunub, qad gharaqna, sungguh kami telah tenggelam, fid dunubi, di dosa. Walau anna ahadakum, walaupun sesungguhnya salah seorang dari kamu, yajidu min nirihat dunub, ya menemukan dariku bau dari dosa, lamastatu'a ayyajlisa, maka tidak mampu untuk duduk ya kepadaku min natnirihi, karena saking bau tidak sedapnya ya bau. Min natni itu bajinnya, kalau bahasa Jawa bajin ya, bau tidak nyaman, rihi gitu. Jadi ini makalah Syekh Muhammad bin Wasi', beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, sungguh kami telah tenggelam dalam dosa-dosa. Tapi ya dosanya para sufi itu ya bukan dosa lahiriah ya, bukan dosa-dosa lahir, tapi dosa batin. Sebab dosa ini ada tingkatannya. Mulai yang pertama dosa maksiat lahiriah. Ya, seperti mata memandang hal-hal yang diharamkan Allah, kemudian melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah. Kalau itu dijalankan masuk maksiat zahir. Kemudian yang kedua maksiat batin. Maksiat batin ini masuk kalangan ya para salik atau para sufi. Karena untuk mencapai kejernihan hati ya, hati ini harus bersih jernih, tidak ada noda dosa. Lah dosanya orang yang masuk kelompok yang kedua ini bukan dosa lahiriah lagi, tapi masuk pada dosa batiniah, seperti ghibah ya. Ghibah itu membicarakan aib orang lain. Ini bagi orang awam ya, ketika dia sedang asik membicarakan aib orang lain, ini dianggap tidak dosa. Tapi bagi para sufi, kalau dia habis ngerasain orang, itu merasa kayak merasakan kegelapan di dalam hatinya. Itu sehingga sedih dan istighfar gara-gara lesannya ghibah. Ada lagi dosa namimah ya, namimah itu mengadu domba ya, si A, si B, si C ya diprovokasi, diadu domba. Kemudian ada lagi dosa hasud, ada lagi dosa hukut, dendam ya. Dendam yang ada di dalam hatinya itu kayak menancap kuat ya, sampai 7 turunan. Nah, ini bagi para sufi ini termasuk dosa batin gitu. Terus ya termasuk fitnah ya,
kemudian riya, ujub, takabur, ya. Ini masuk wilayah dosa-dosa batin. Nah, taubatnya para sufi yaitu taubat dari segala dosa ya lahir maupun batin. Jadi jangan dipahami bahwa dosanya para sufi itu yang batin, kemudian dosa yang lahir tidak apa-apa, ini salah. Jadi dosa lahir tetap harus dijaga, dosa batin juga harus dijaga. Kemudian dosa yang ketiga yaitu ini levelnya para arifin billah, ya. Ini para arifin billah makomnya sudah khususul khusus. Mereka merasa dosa itu kalau sedetik dia melupakan Allah. Gitu. Maka para sufi ya menyatakan ya ma fi qalbi siwa Allah. Itu dalam kesadaran. Nah, tentu kita harus sadar makom, ya, bahwa dosanya para sufi yang levelnya sudah arifin billah itu ketika ada sedetik waktu dia melupakan Allah itu sudah dosa. Nah, tapi ini makom khusus bagi para arifin billah. Nah, kita level kita ya sesuai dengan makom kita. Dari level pertama naik ke makom level kedua. Dan itu perlu kontinuitas, istiqomah terus menerus. Sebab dosa batin ini ya tidak nampak tapi terasa. Nah, maka di dalam ajaran tasawuf dan tarekat ini ada zikir dan juga ada riyadhah mujahadah. Tujuannya adalah zikir itu untuk memberikan cahaya ilahiyah dengan zikir itu supaya menerangi hatinya. Sebab kalimat thayyibah ya seperti kalimat la ilaha illallah atau kalimat ismudzat Allah itu kalau dibaca itu akan ada efek nur ilahiyah. Dan itu kalau dibaca terus menerus pasti cahaya yang awalnya gelap lambat laun itu ada nur ilahiyahnya. Nah, selain itu dibarengi dengan riyadhah mujahadah. Tujuannya untuk menundukkan nafsu-nafsu yang madmumah, yaitu nafsu-nafsu yang tercela. Maka dengan memahami 3 tingkatan dosa ini, ya, kita mulai sadar, oh ya, level dosa kita ini mungkin yang pertama sudah tidak, ya, tapi masih terjebak di level yang kedua. Dan anehnya lagi, ya kita nggak pernah merasa menyesal dan nggak pernah merasa istighfar kepada Allah. Nah, maka karena levelnya tadi hatinya sudah hati yang ya ada cahaya tapi redup. Nah, maka kalau dia istiqomah dengan zikir ya itu untuk mengcounter yaitu potensi-potensi dari setoniyah yang terus juga berusaha keras untuk menguasai diri kita. Maka dengan zikir dan riyadhah mujahadah ini bisa menjadi tameng untuk menundukkan nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Kemudian selanjutnya wa kana Hasan al-Bisri, ini Hasan al-Bisri lagi yaqul berkata maha sakinu qatlatil Husain. Ini terkait dengan orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, ya. Ini terkait dengan peristiwa Karbala. Jadi Sayyidina Husain ini termasuk cucu Nabi, ya. Cucu Nabi ketika setelah wafatnya Sayyidina Ali, ya konflik politik itu agak tegang antara kelompok Muawiyah dengan kelompok Sayyidina Ali.
Kemudian ya muncullah isu bahwa Sayyidina Husain itu akan dibeat sebagai khalifah oleh masyarakat ya Baghdad atau Kufah itu. Kemudian pergilah Sayyidina Husain ya beserta 70 orang, itu termasuk semua dzurriyyah Nabi, anak cucu sampai yang terkecil ya masih dalam gendongan itu ada. Itu 72 orang. Ya, perjalanan dari Madinah ke Kufah ya cukup jauh. Tapi ketika sampai di Karbala, ya Muawiyah sudah berkoordinasi dengan gubernur ya di Baghdad, sudah menyiapkan 3.000 pasukan untuk melawan 72 orang, yaitu keluarga dzurriyyah Nabi, yaitu Sayyidina Husain. Dari peristiwa ini ya akhirnya ya Sayyidina Husain syahid ya, dan tragis ya, sampai kepalanya harus dipenggal, kemudian dibuat mainan ya, terus sampai akhirnya dibawa ke Damaskus di Suriah ya, karena pusat pemerintahan pada saat itu berpindah di Suriah, di Damaskus. Ada yang menarik yaitu Zainal Abidin ya. Zainal Abidin ini cucu Nabi ya, putranya Husain juga. Ini yang selamat, beliau balik ke Madinah. Tapi yang lain itu semua ya syahid di Karbala itu. Sayyid Zainal Abidin ini menarik ya, pada saat ada tamu ya datang kepada Sayyid Zainal Abidin, dihormati dengan baik. Terus suatu hari tamunya kagum karena tamunya juga mengenal wajahnya Sayyid Zainal Abidin, dan Sayyid Zainal Abidin juga kenal wajahnya orang ini. Kemudian ditanya, "Kamu tidak kenal saya?" "Ya, saya kenal. Kamu kan yang membunuh bapakku, yang memotong kepalanya Sayyidina Husain gitu. Tapi kenapa kamu melayani aku dengan baik? Kamu tidak membunuhku gitu." Sebab orang ini sedang DPO dicari oleh Zaid bin Muawiyah itu, karena sebenarnya tidak dikehendaki dengan cara mengambil kepala Sayyidina Husain itu, sebenarnya itu tidak dikehendaki. Nah, disitulah Sayyid Zainal Abidin berkata, "Inilah akhlak yang diajarkan oleh kakekku," gitu. Nabi Muhammad maksudnya. Jadi tidak ada dendam sedikit pun, sekalipun orang yang di hadapannya itu adalah orang yang pernah membunuh ayahnya. Dan juga dia tetap menghormati selayaknya tamu, karena menghormati tamu itu dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu. Nah, terkait dengan peristiwa orang-orang yang membunuh ini Hasan Al-Basri menyampaikan, walau dakhalu al-jannah, andai mereka itu masuk surga, maksudnya 3.000 orang yang ngepung keluarganya Sayyidina Husain itu, misalnya di antara mereka ada yang masuk surga, bifadlillahi, itu dengan anugerah Allah. Kaifa yatajjaru ahaduhum, bagaimana dia telah melukai ya, salah seorang dari mereka telah melukai, kemudian ayyamura, hendak lewat bin Nabi, dengan Nabi SAW. Waqad qatalu, dan sungguh mereka telah membunuh waladahu, yaitu putranya atau
cucunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi, dan demi Allah, lau annali, ini menurut Hasan, andai itu diriku madkholan masuk dalam kelompok fi qatlihi, orang yang membunuh Sayyidina Husain, wa khoyartu, niscaya aku bingung ya, bainal jannati wan nar, antara masuk surga atau masuk neraka. Itu. Karena bingung, lah tartu, niscaya aku memilih duhulan nar, masuk ke neraka. Kenapa masuk neraka? Khaufan, karena takut, ayang duro, ya, hendak melihat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilayya, kepadaku, fil jannati, di surga, nat rota godobin, dengan pandangan yang murka. Tu'di, ini karena kamu telah melukaiku, wa tu'dihi, dan kamu telah melukai cucuku. Nah, ini ungkapan Sayyidina Hasan al-Basri itu. Jadi bagaimana orang yang membunuh Sayyidina Husain, kemudian dia masuk surga, sementara di surga nanti dia akan melewati, akan melihat wajahnya Nabi, ya kira-kira malu atau tidak melihat wajahnya Nabi, sementara tangannya telah berlumuran darah membunuh cucu yang paling disayangi Nabi. Itu. Wa kana Ibnu Samak rahimahullah ta'ala, dan Ibnu Samak ya rahimahullah ta'ala berkata, yaqulu, laulam yakun, andi tidak ada fit taati, di dalam taat, illa zuhura nuril wajhi, kecuali nampak cahaya dalam wajahnya, wabahu, dan terangnya, wal mahabbah, dan mahabbah cinta, fil qulubi, di hati, wal kuwah, dan kuat, fil jawarihi, di anggota badan, wal amna, dan aman, fil nafsi, di jiwa, wa taswiza, dan persetujuan li syahadah, untuk kesaksian, ala nasi, atas manusia, lakana, niscaya ada fi dzalika, dalam tersebut, kifayatan, maka cukup, fi tarkid dunubi, di dalam meninggalkan dosa. Itu. Jadi maksudnya, andai tidak ada di dalam ketaatan ya, itu kecuali nampak cahaya wajah yang terang benderang. Itu maksudnya gini, andai setiap orang melakukan ketaatan, itu selalu muncul tanda-tanda di wajahnya. Itu misalnya ada cahaya yang nyata di mukanya, nah, dengan macam-macam tadi. Niscaya kalau Allah menghendaki demikian, maka banyak orang akan meninggalkan dosa gitu. Dia akan lebih banyak melaksanakan ketaatan. Sebab sekali melaksanakan taat, ya cahayanya semakin terang gitu. Sebaliknya kalau dia melakukan kemaksiatan, itu bintik-bintik dosa itu akan dinampakkan oleh Allah di mukanya gitu. Andai Allah itu punya cara seperti ini gitu, maksudnya maka niscaya orang akan takut melakukan dosa gitu. Nah disinilah menurutnya sifat rahmannya Allah, ya kasih sayang Allah yang tak terbatas. Andai dia melakukan kemaksiat sebesar apapun, ya orang lain nggak akan tahu, ya, kecuali wali-wali Allah yang tahu, ya, yang sudah basyirah qalbinya sudah terbuka gitu. Tapi kalau secara umum Allah tetap memberikan sifat rahmannya. Ya, begitu juga orang yang ahli taat ya sama, yang ahli maksiat juga sama. Sama-sama disembunyikan ketaatannya dan disembunyikan kemaksiatannya.
Nah, inilah rahmannya Allah. Nah, walau lam yakun fil maksiyah, andai tidak ada di dalam maksiat, illan nakaruh fil wajhi, ya, yaitu muncul tanda-tanda di dalam wajah. Misalkan maksiat ini langsung bintik ya, 1, maksiat lagi bintik 2. Nah, ini niscaya orang akan takut melakukan dosa gitu. Wadulmah dan kegelapan fil qalbi di dalam hati, wal laknah dan laknah fi dzikri di dalam zikir, wal isqad dan gugur fi syahadah di dalam kesaksian, wal khauf dan takut alan nafsi atas jiwa, lakana fi dzalika kifayatan, maka niscaya yang tersebut itu cukup, fayaz'alullah, maka menjadikan siapa Allah taala likulli minat ta'i'i, bagi tiap-tiap orang yang melakukan ketaatan, wal asi dan kemaksiatan, amaratun, yaitu ada tanda-tanda liyafroha, supaya senang siapa, atau orang yang taat, wayahzuna ya, dan sedih siapa al-asi, orang yang maksiat itu. Dan dilalahnya Allah tidak memiliki model sistem yang begini. Semua ditutupi, yang ahli maksiat ditutupi, yang ahli ibadah pun ditutupi. Karena di sini dituntut kejujuran hati, keikhlasan. Itu. Kalau memang ada rasa khauf kepada Allah, ya ada orang atau tidak ada orang, dia akan menjaga diri. Tapi kalau dia rasa takutnya itu karena manusia, maka yang muncul dia mudah sering berpura-pura di hadapan manusia, tapi ketika manusia tidak ada, maka akan keluar sifat aslinya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Allah ya memiliki sifat Rahman yang tak terbatas, dan disitulah ada rahasia supaya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah itu dituntut dengan keikhlasan. Sekalipun ahli maksiat tetap ditutupi dan diberikan rahmat Allah sampai muncul kesadaran untuk bertaubat. Itu. Qultu wa alal murad billani wa huwa alam bisawab. Ya. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani.